Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Sandy Walsh terbelalak saat tiba di Jepang. Pengakuan jujur sang pemain Timnas Indonesia mengejutkan. Reaksi mengejutkan datang dari Sandy Walsh saat pertama kali tiba di Jepang. Pemain Timnas Indonesia ini mengungkapkan perasaannya yang tak terduga. Apa yang membuatnya begitu terkejut di negara matahari terbit ini? Lihat video ini untuk mengetahui pengakuan jujur yang membuktikan kejutan yang dialaminya. Sandy Walsh terkejut dengan standar tinggi di Yokohama F. Marinos, pemain Timnas Indonesia. Sandy Walsh baru-baru ini mengungkapkan kekagumannya terhadap standar tinggi yang ada di klub Jepang, Yokohama F. Marinos, setelah bergabung dengan tim tersebut. Bek kanan berusia 29 tahun itu membuat keputusan besar dalam karier sepak bolanya pekan lalu dengan meninggalkan Cafe Mechelen, klub asal Belgia, karena sulitnya mendapatkan menit bermain di sana. Kontrak Walsh di Mechelen memang akan berakhir pada Juni mendatang, dan karena kurangnya kesempatan bermain hanya 7 kali tampil musim ini, keputusan untuk pindah tampaknya sudah tak terhindarkan. Walsh mengaku mengetahui bahwa Yokohama F. Marinos adalah salah satu klub besar di Jepang, namun ia terkejut dengan tingginya standar yang dimiliki klub tersebut. Saya sudah mengetahui bahwa Marinos merupakan salah satu klub top Jepang, namun mata saya kembali dibuat terbelalak. Semuanya di sini sangatlah berstandar tinggi, ujar Sandy Walsh dalam wawancara dengan Gazette van Antwerpen. Meskipun sebelumnya pernah bermain di klub-klub besar Belgia seperti Gent, Zulte Waregem, dan Mechelen, Walsh merasa belum pernah merasakan standar setinggi ini di klub-klub sebelumnya. Bahkan membandingkan Marinos dengan klub terbesar di Belgia, Club Brugge. Jika saya harus membuat perbandingan dengan Belgia, maka saya pikir Marinos setara dengan klub Brugge-nya Jepang, tambahnya. Sandy Walsh juga mengakui bagaimana Marinos telah meraih kesuksesan di Jepang dan Asia. Marinos telah memenangkan 5 gelar liga dan kalah di final Liga Champions musim lalu. Liga 1 Jepang baru ada sekitar 30 tahun lalu, kata Walsh, menunjukkan betapa pentingnya Marinos di kancah sepak bola Jepang. Meskipun belum menjalani debutnya bersama Marinos, Sandy Walsh berpotensi tampil pada Sabtu saat Marinos menjamu Albirex Niigata di laga pertama Liga Jepang 2025 di Nissan Stadium. Semoga debutnya di Marinos berjalan lancar dan menjadi langkah besar dalam karier internasionalnya. Bung Towel dan Coach Justin jadi sorotan netizen setelah kekalahan Timnas Indonesia U20. Ada apa? Setelah kekalahan Timnas Indonesia U20, nama Bung Towel dan Coach Justin mendadak jadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Apa yang membuat dua sosok ini dicari dan dibahas begitu intens? Simak reaksi netizen dan alasan mengapa keduanya menjadi fokus perhatian usai hasil mengecewakan ini. Kekalahan Timnas U20 Indonesia dari Iran jadi perbincangan hangat di Twitter. Kekalahan 0-3 Timnas U20 Indonesia dari Iran U20 di laga perdana Grup C Piala Asia U20 2025 semakin ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya Twitter. Dua pengamat sepak bola Indonesia yang sering mendapat perhatian, Bung Towel dan Coach Justin, kembali dicari-cari publik untuk memberikan kritik mereka terhadap pelatih Timnas U20, Indra Syafri. Nama Tommy Welly dalam kurung Bung Towel dan Justinus Laksana dalam kurung Coach Justin bukanlah hal baru di dunia sepak bola Indonesia. Beberapa waktu lalu keduanya sempat terlibat dalam perdebatan sengit terkait keputusan PSSI yang memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Mereka berdua mendukung pemecatan tersebut dengan alasan masing-masing, meski banyak pihak yang menganggap Shin Tae-yong masih layak dipertahankan. Perdebatan pro dan kontra ini sempat mereda, namun kini nama mereka kembali menjadi sorotan setelah kekalahan Timnas U20.
Kekalahan timnas U20 dari Iran membuat publik Twitter menanti-nanti komentar dari Bung Towel dan Coach Justin tentang performa Garuda Muda. Meskipun banyak netizen yang mengkritik hingga saat ini, baik Bung Towel maupun Coach Justin belum angkat bicara mengenai hasil pertandingan yang mengecewakan ini. Saking banyaknya pembicaraan tentang hal ini, kata kunci Towel bahkan masuk dalam trending topik Twitter sejak kemarin. Timnas U20 Indonesia tampaknya kesulitan menghadapi agresivitas permainan Iran. Meski berusaha tampil agresif, Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan kesulitan berkembang dan sering kehilangan bola dengan cepat saat Iran melakukan tekanan tinggi. Publik semakin penasaran bagaimana Bung Towel dan Coach Justin akan menanggapi kekalahan ini, serta apa kritik yang akan mereka berikan terhadap pelatih Indra Syafri. Akan sangat menarik untuk melihat apakah mereka akan memberikan pandangan yang lebih tajam atau menyarankan langkah yang harus diambil timnas U20 ke depan. Kabar baik buat penggemar timnas Indonesia. Patrick Kluivert temukan calon pengganti Rafael Struijk di timnas Indonesia. Adrian Wibowo tunjukkan peningkatan pesat. Patrick Kluivert tampaknya sudah menemukan sosok yang bisa menggantikan peran Rafael Struijk di timnas Indonesia. Adrian Wibowo, pemain muda Indonesia, kini mulai menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Apa yang membuat Kluivert begitu yakin dengan potensi Adrian? Lihat video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang peningkatan yang menjanjikan. Adrian Wibowo bisa jadi pesaing Struijk di timnas Indonesia. Patrick Kluivert harus perhatikan perkembangannya pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert sebaiknya mulai memerhatikan perkembangan Adrian Wibowo, penyerang muda yang berpotensi menjadi pesaing Rafael Struijk di skuad Garuda. Struijk yang dinaturalisasi pada 2023 telah menjadi andalan timnas Indonesia meski masih kesulitan mencetak gol. Meski baru mencetak 1 gol dalam 22 penampilan, Struijk tetap menjadi harapan tim, meskipun kariernya mengalami kendala di Brisbane Roar yang lebih sering mencadangkannya. Di sisi lain, kabar baik datang dari Amerika Serikat, di mana Adrian Wibowo, penyerang keturunan Indonesia berusia 19 tahun, terus menunjukkan perkembangan pesat. Setelah dipromosikan ke tim senior Los Angeles FC dalam kurung LAFC, klub besar di Major League Soccer dalam kurung MLS, Wibowo tampil impresif. Ia sebelumnya bermain di LAFC 2 dan pada musim lalu berhasil mencetak 9 gol serta memberikan 6 assist dalam 23 penampilan di MLS Next Pro. Sebagai penyerang sayap, Wibowo memiliki gaya permainan yang mirip dengan Struijk. Ia berlatih bersama para bintang besar seperti Olivier Giroud dan Hugo Lloris di LAFC. Pada 3 Februari 2025, Wibowo turut mencetak gol dalam laga uji coba melawan Phoenix Rising yang berakhir dengan kemenangan 4-0. Kabar terbaru, Wibowo juga berada di bangku cadangan saat LAFC mengalahkan klub Amerika, tim raksasa Meksiko. Peningkatan karier Wibowo di MLS menunjukkan bahwa ia semakin siap untuk menembus level yang lebih tinggi. Dengan kemampuannya yang terus berkembang dan pengalaman bermain di klub besar, Wibowo bisa menjadi pilihan baru di lini depan timnas Indonesia. Patrick Kluivert seharusnya mulai memantau kemajuannya, terutama saat jeda internasional mendatang, mengingat opsi penyerang di timnas Indonesia masih terbatas. Jika performanya terus menanjak, Wibowo bisa menjadi kekuatan baru yang memperkaya skuad Garuda di masa depan.